Bayangkan ada seekor hewan yang kehilangan kaki, lalu beberapa waktu kemudian kaki itu tumbuh kembali. Bukan fiksi, bukan hasil eksperimen laboratorium. Hewan ini benar-benar ada. Namanya axolotl. Axolotl adalah salamander yang berasal dari Meksiko, dan salah satu kemampuan paling luar biasa dari hewan ini adalah regenerasi. Ketika mengalami cedera, axolotl memiliki kemampuan untuk membentuk kembali berbagai bagian tubuhnya. Bukan cuma kulit, axolotl dapat meregenerasi anggota tubuh seperti kaki dan ekor, dan penelitian juga menunjukkan kemampuan regenerasi pada jaringan yang jauh lebih kompleks. Yang membuatnya semakin menarik, axolotl mempertahankan kemampuan ini bahkan ketika sudah dewasa. Berbeda dengan kebanyakan salamander, axolotl juga mengalami kondisi yang disebut neoteny. Artinya, mereka bisa mencapai kematangan seksual tanpa sepenuhnya mengalami perubahan bentuk menjadi salamander darat. Itulah sebabnya axolotl tetap memiliki ciri khas seperti insang, luar yang terlihat seperti rambut atau bulu di sisi kepalanya, dan kemampuan regenerasi. Inilah yang membuat axolotl begitu menarik bagi para ilmuwan. Mereka ingin memahami bagaimana hewan ini bisa memperbaiki jaringan tubuhnya dengan cara yang begitu luar biasa. Karena mungkin dengan memahami mekanisme regenerasi axolotl, suatu hari kita bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana jaringan tubuh manusia memperbaiki dirinya sendiri. Jadilah hewan kecil yang wajahnya terlihat seperti selalu tersenyum ini bukan cuma unik karena penampilannya. Axolotl adalah salah satu hewan dengan kemampuan regenerasi paling menakjubkan yang pernah kita kenal. Tapi kalau kemampuan axolotl adalah memperbaiki tubuhnya, hewan berikutnya punya kemampuan yang jauh lebih berbeda. Ia bahkan bisa mengubah penampilannya dalam hitungan detik. Hewan ini nggak punya tulang. Tapi justru karena itulah, tubuhnya bisa melakukan sesuatu yang hampir mustahil dilakukan manusia. Namanya gurita. Gurita dikenal sebagai salah satu hewan laut yang paling unik. Mereka punya 8 lengan yang dipenuhi alat pengisap, dan setiap lengannya memiliki kemampuan sensorik yang luar biasa. Tapi yang paling menarik adalah kemampuan mereka mengubah penampilan. Gurita memiliki sel khusus di kulit yang disebut kromatofor. Sel ini membantu mereka mengubah warna tubuh untuk berkomunikasi dan berkamuflase. Bukan cuma warna, beberapa spesies juga bisa mengubah tekstur kulitnya, sehingga tubuh mereka bisa terlihat jauh lebih mirip dengan lingkungan di sekitarnya. Dan semua itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Tapi kemampuan gurita bukan cuma soal menyamar. Hewan ini juga dikenal memiliki kemampuan memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, dan menggunakan benda di sekitarnya. Bahkan beberapa gurita pernah diamati menggunakan cangkang atau benda lain sebagai tempat berlindung. Jadi, meskipun gurita hidup di bawah laut dan tubuhnya terlihat sangat berbeda dari kita, hewan ini ternyata punya kemampuan belajar dan beradaptasi yang luar biasa. Tapi kalau gurita menggunakan kecerdasan dan kamuflase untuk bertahan hidup, hewan berikutnya punya cara bertahan yang jauh lebih ekstrim. Ia bahkan bisa menghadapi makanan yang penuh dengan bakteri berbahaya tanpa mudah sakit. Hewan itu adalah burung bangkai. Bayangkan kamu memakan sesuatu yang sudah membusuk, penuh bakteri dan berpotensi berbahaya. Kedengarannya seperti sesuatu yang bisa membuatmu sakit parah. Tapi bagi hewan ini, justru itulah makanannya. Ini adalah burung bangkai. Burung bangkai merupakan pemakan bangkai yang punya peran penting dalam ekosistem. Mereka memakan bangkai hewan yang sudah mati, termasuk bagian yang mungkin sudah mulai membusuk. Yang luar biasa adalah sistem pencernaan mereka dirancang untuk menghadapi kondisi yang sangat ekstrim. Lambung burung bangkai memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi, sehingga membantu menghancurkan berbagai mikroorganisme berbahaya yang ikut tertelan bersama makanannya. Mereka juga memiliki sistem kekebalan yang sangat kuat terhadap banyak patogen yang terdapat pada bangkai. Jadi sesuatu yang bisa menjadi sumber penyakit bagi banyak hewan, justru menjadi sumber makanan bagi mereka. Dan peran burung bangkai bukan cuma soal bertahan hidup. Mereka juga bekerja seperti tim pembersih alami di alam. Dengan memakan bangkai yang tersisa, burung bangkai membantu mempercepat proses penguraian dan mengurangi sumber potensial penyebaran penyakit di lingkungan. Jadi meskipun sering dianggap menjijikkan karena makan bangkai, tanpa burung bangkai, ekosistem bisa menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Tapi kalau burung bangkai punya sistem tubuh yang mampu menghadapi bakteri berbahaya, hewan berikutnya punya cara bertahan yang berbeda. Ukurannya kecil, gerakannya lambat. Tapi jangan pernah mencoba mengganggunya. Hewan ini kelihatannya lambat dan mungkin nggak terlalu mengancam. Tapi kalau merasa terancam, beberapa jenis kaki seribu punya cara pertahanan yang bikin predator berpikir 2 kali. Namanya kaki seribu. Kaki seribu sebenarnya bukan punya 1000 kaki seperti namanya. Jumlah kakinya berbeda-beda tergantung spesiesnya,
Dan beberapa jenis bahkan memiliki jumlah kaki yang sangat banyak. Tapi yang paling menarik bukan jumlah kakinya. Saat merasa terancam, beberapa kaki 1000 bisa mengeluarkan senyawa kimia sebagai pertahanan. Senyawa ini dapat menghasilkan bau menyengat atau menyebabkan iritasi, sehingga predator akan berpikir ulang sebelum mencoba memakannya. Pada beberapa spesies, senyawa pertahanan tersebut bahkan mengandung bahan kimia yang cukup kuat untuk mengusir atau mengganggu predator. Jadi kaki 1000 nggak perlu berlari cepat, nggak perlu punya gigi tajam, nggak perlu menyerang predator. Mereka cukup bertahan dan mengeluarkan senjata kimia mereka. Dan justru karena pertahanan inilah, hewan yang terlihat lambat dan tidak berbahaya ini bisa tetap bertahan hidup di alam. Tapi kalau kaki 1000 menggunakan senyawa kimia untuk melindungi dirinya, hewan berikutnya punya pertahanan yang jauh lebih sederhana. Sesuatu yang sudah melekat di tubuhnya sejak lahir. Sesuatu yang melekat di tubuhnya sejak lahir. Itulah yang membuat zebra terlihat begitu khas. Tapi sebenarnya, kenapa zebra harus punya belang? Selama ini belang zebra sering dianggap cuma sebagai ciri khas untuk membedakan mereka dari hewan lain. Tapi ternyata, pola hitam putih ini punya fungsi yang jauh lebih menarik. Penelitian menunjukkan bahwa pola belang dapat membantu mengurangi ketertarikan dan keberhasilan pendaratan lalat pengisap darah pada tubuh zebra. Serangga seperti lalat kuda dan lalat pengisap darah bisa menjadi gangguan serius bagi hewan. Ketika mendekati pola belang yang kontras, lalat lebih sulit melakukan pendaratan dengan normal dibandingkan pada permukaan yang polos. Belang zebra bisa menjadi salah satu bentuk perlindungan alami dari serangga pengganggu. Dan yang menarik, pola ini bukan sekadar sesuatu yang mereka pilih untuk miliki. Belang tersebut sudah menjadi bagian dari tubuh zebra sejak mereka lahir. Jadi setiap kali kita melihat zebra berlari dengan pola hitam putihnya, kita sebenarnya sedang melihat salah satu contoh bagaimana evolusi membentuk penampilan hewan sekaligus membantu mereka bertahan hidup. Kalau zebra punya perlindungan yang melekat di tubuhnya sejak lahir, hewan berikutnya punya pertahanan yang jauh lebih berbeda. Ia hidup di dunia yang penuh predator, tapi justru dirinya sendiri adalah salah satu predator paling hebat di lautan. Dan yang menarik, hewan ini sudah ada jauh sebelum manusia mengenal lautan seperti sekarang. Namanya hiu. Banyak orang langsung membayangkan gigi tajam dan predator yang berbahaya. Tapi yang membuat hiu luar biasa, sebenarnya bukan cuma giginya. Hiu sudah hidup di lautan selama ratusan juta tahun, jauh sebelum manusia ada. Selama waktu yang sangat panjang itu, mereka berkembang menjadi predator dengan berbagai kemampuan sensorik yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan mendeteksi sinyal listrik yang sangat lemah dari makhluk hidup di sekitarnya. Di sekitar kepala hiu terdapat organ sensorik khusus yang disebut ampula Lorenzini. Organ ini membantu hiu mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh aktivitas otot dan saraf hewan lain. Artinya, bahkan ketika mangsanya bersembunyi atau kondisi air membuat penglihatan menjadi sulit, hiu masih memiliki cara lain untuk mendeteksinya. Dan kemampuan sensoriknya bukan satu-satunya keunggulan. Hiu juga memiliki penciuman yang sangat sensitif, kemampuan mendeteksi getaran di air, serta tubuh yang dirancang untuk bergerak efisien di lautan. Jadi ketika kita melihat hiu berenang dengan tenang, sebenarnya ia sedang menggunakan berbagai sistem sensorik untuk membaca lingkungan di sekitarnya. Itulah sebabnya hiu bukan sekadar predator dengan gigi tajam. Mereka adalah hasil evolusi panjang yang membuat mereka sangat cocok untuk hidup di lautan. Tapi setelah melihat predator yang begitu luar biasa, hewan terakhir dalam daftar ini justru bukan predator ganas. Bahkan makanannya berukuran sangat kecil, tapi ukurannya hampir sulit dipercaya. Hewan terakhir ini bukan yang paling ganas. Bukan juga yang punya racun atau kemampuan aneh, tapi ukurannya benar-benar sulit dipercaya. Inilah paus biru. Paus biru adalah hewan terbesar yang diketahui pernah hidup di bumi. Panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 30 meter, dengan berat yang dapat mencapai lebih dari 150 ton, tergantung individunya. Dan yang paling mengejutkan, hewan sebesar ini justru memakan makhluk yang sangat kecil. Makanan utamanya adalah krill, hewan laut kecil yang jumlahnya bisa mencapai ribuan dalam sekali makan. Paus biru menggunakan struktur seperti sisir di dalam mulutnya yang disebut balein untuk menyaring air dan menangkap makanan. Jadi meskipun tubuhnya bisa sebesar kendaraan besar, makanannya justru terdiri dari makhluk-makhluk kecil yang hampir tidak terlihat jika dibandingkan dengannya. Dan mungkin inilah salah satu hal paling luar biasa dari alam. Kita sudah melihat axolotl yang mampu meregenerasi tubuhnya, gurita yang bisa berkamuflase dan memecahkan masalah, burung bangkai yang mampu memakan bangkai, kaki 1000 dengan pertahanan kimianya.
zebra dengan pola tubuh yang membantu melindunginya dari serangga, hiu dengan sistem sensorik yang luar biasa di lautan selama ratusan. Dan sekarang, paus biru, raksasa yang hidup dari makanan yang sangat kecil. Semua hewan ini punya cara berbeda untuk bertahan hidup. Dan itu membuktikan satu hal, alam nggak pernah berhenti. Menciptakan cara yang luar biasa untuk membuat kehidupan terus bertahan. Dari 7 hewan tadi, mana yang menurut kamu paling gila? Tulis jawabannya di komentar. Kalau kamu suka fakta-fakta hewan seperti ini, jangan lupa subscribe Animal Kingdom 991. Karena masih banyak hewan lain yang punya kemampuan yang bahkan lebih sulit dipercaya.